mendapatkan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi di prakteknya di dalam kebijakan itu ternyata disalahgunakan dan kemudian hutan-hutan malah justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan. Gandum sebenarnya masalah sekarang ini, problem. Harga juga naik drastis. Dua, beras. Setelah India stop, nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini juga masalah. Harga naik. Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate itu harus untuk cadangan. Baik cadangan strategis, maupun nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa untuk ekspor karena negara lain membutuhkan. Sehingga dalam rangka ke sana, kalau supaya tahu membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Tanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi kritik Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Hasto Kristianto soal program food estate atau lumbung pangan. Menurut dia, program yang bertujuan untuk ketahanan pangan itu memang tidak mudah. Pada masa awal tanam, Presiden menyebut kemungkinan gagal akan sangat besar. Bahkan pada masa tanam kedua, hanya 25% saja yang bisa dipanen. Baru pada masa tanam ke-6 dan ke-7, menurut dia, manfaat program tersebut baru terasa. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun yang ketiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik, ujar Jokowi di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 18 Agustus tahun 2023. Presiden mencontohkan program food estate di Kalimantan Tengah yang sudah berjalan dengan ditanami jagung sejak tahun lalu, sampai sekarang baru bisa menghasilkan separuhnya. Hal serupa, kata dia, juga terjadi di food estate lainnya. Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita gak berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan, kata Jokowi. Program food estate atau lumbung pangan diluncurkan pemerintah sejak tahun 2020. Akan tetapi Jokowi menyerahkan program ini kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bukan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. PDIP sebut kepentingan pribadi di food estate. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, menyatakan terdapat kepentingan pribadi dalam implementasi program food estate. Hasto menyinggung soal PT Agroindustri Nasional Agrinas sebagai pelaksana program food estate. Menurut Hasto, perusahaan ini diisi oleh orang yang berhubungan dengan Prabowo Subianto. Vested of interest, sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga anggota partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan dalam menggunakan anggaran dari negara, kata Hasto. Berdasarkan penelusuran Tempo pada 2021, PT Agrinas memiliki lahan seluas 60 hektare di Desa Kertarahayu, Bekasi, Jawa Barat. Di lahan tersebut terdapat papan nama dengan tulisan, Tim Kajian Kridakarya Semesta Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Dalam akta pendirian perseroan pada tanggal 3 April tahun 2020 tertulis pemilik perusahaan itu adalah Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan (YYSDP). Pengurus yayasan tersebut diantaranya merupakan orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Hasto menyebutkan bahwa PDIP pada dasarnya sangat mendukung program food estate yang dirancang pemerintahan Presiden Jokowi tersebut. Karena menurut Hasto, program itu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan di bidang pangan.
Jadi kebijakan dari Bapak Presiden itu bagus, hanya implementasinya sama dengan infrastruktur itu bagus. Nah, kebijakan bagus, implementasinya tidak baik, kata Hasto.